tidak kami langgar dalam arti kata di situ tidak ada aturan yang harus berhenti kita selama memang objeknya itu berbeda, nggak ada masalah kita lakukan untuk menguji ya lewat pra peradilan, dan buktinya pada saat kami mendaftarkan pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga diterima ya, dan ditentukan hakimnya siapa, nomor perkaranya berapa. Berarti kan kami tidak melanggar hukum dong, karena memang dalam KUHP-nya seperti itu ya. Satu. Kedua, saya tadi padahal baru cerita soal prapit yang keempat besok Jumat. Lah kok ada prapit selanjutnya? Nah itu. Polemik ijazah Joko Widodo kembali memasuki babak baru. Roy Suryo mengajukan pra peradilan keempat, kelima, dan seterusnya untuk menguji keabsahan pencekalan terhadap dirinya. Sejauh mana mekanisme hukum yang sedang berlangsung mampu mengakhiri polemik yang terus bergulir? Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum Roy Suryo, Yasena, dan kuasa hukum Joko Widodo, Firman Pangaribuan. Selamat malam, Bang Yasena. Selamat malam, Bang Firman. Selamat malam, Bang Yasena. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Saya ke Bang Yasena terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi. Jadi ini gugatan keempat atau kelima ya, Bang Yasena, dan mungkin bisa digambarkan lagi untuk publik yang tidak mengikuti kasus ini hari per hari, Bang Yasena, apa bedanya gugatan-gugatan ini? Ya, gugatan yang pertama itu kan terkait dengan masalah penangkapan, penahanan, penggeledahan. Yang kedua terkait dengan pasal ITE ya, 32 ayat 1. Kemudian ya, kemarin yang ketiga itu terkait dengan ganti rugi ya. Yang keempat ini menyangkut masalah adanya pencekalan terhadap klien kami, dan kemudian juga SPDP yang dalam kaitan ini penyampaian SPDP itu tidak sampai kepada tersangka gitu ya. Inilah makanya akan kita buka demikian. Oke, Bang Yasena, mohon maaf audionya kurang jelas dan agak sedikit berisik ya di sekitar Bang Yasena, mungkin bisa diperbaiki sedikit. Nggak ada. Tidak ada. Saya tunggal. Oke. Ada orang. Oke. Nah. Oke, Bang Yasena, kita fokus di pra peradilan yang keempat. Tadi sempat dikatakan soal pencekalan ke luar negeri. Mungkin bisa dijelaskan apa yang digugat secara spesifik soal pencekalan ini? Ya, baik. Jadi kita mengacu kepada putusan MK di sini nomor 1, putusan bukan, ya. Diketahui berdasarkan surat nomor imigrasi 11 Desember 2025 perihal penarikan sementara paspor klien kami KRMT Roy Suryo Noto Projo yang terlewat waktu dan diharuskan harus dinyatakan tidak sah karena tidak pernah pula disampaikan kepada tersangka inkasu pemohon yang tidak disampaikannya terkait dengan pencekalan tersebut. Ini yang terkait dengan pencekalannya. Oke, baik. Sementara untuk yang ganti rugi itu masih berjalan ya, Bang Yasena? Ganti rugi besok istirahat dulu, hari Rabu ya, hari Kamis itu putusan. Putusan untuk ganti rugi ya semuanya kita serahkan kepada hakim. Ya, S aqua et bono, itulah yang akan dikeluarkan oleh hakim yang seadil-adilnya untuk kami. Terima kasih. Baik, jadi hari Kamis kita akan menyaksikan putusan sidang pra-peradilan yang ketiga, sementara hari Jumat kita akan mulai untuk menyaksikan sidang pra-peradilan yang keempat berarti ya, Bang Yasena? Yang keempat, terkait dengan masalah pencekalan, kemudian juga SPDP yang menurut hemat kami itu ada satu pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik dan kami anggap tidak sah, makanya kami uji di dalam pra-peradilan yang keempat ini. Kenapa? Karena ada sprindik dan SPDP yang tidak disampaikan kepada klien kami yang pada saat itu untuk mendapatkan yang seharusnya memang wajib untuk mendapatkan SPDP dan sprindik tersebut. Baik, sejauh ini kan gugatan pertama dikabulkan sebagian, gugatan kedua ditolak dan hakim mengatakan permohonan pra-peradilan adalah upaya untuk menunda persidangan. Gugatan ketiga kita akan nantikan hari Kamis, gugatan keempat akan berlangsung hari Jumat ya, baru dimulai. Apa yang kira-kira akan disiapkan untuk sidang di hari Jumat nanti, Bang Yasena? Ya, tetap kita akan membacakan ya. Yang pertama yaitu yang menyangkut masalah
sebagai alasan kami untuk maju, yaitu penetapan tersangka yang tidak sah, ya. Dikarenakan kenapa? Karena menurut kami adanya cacat formil terkait dengan surat ya tanggal 30 Maret 2026 perihal pemberitahuan perubahan penerapan pasal yang tidak sah. Di sini ada dua undang-undang, yaitu KUHP lama dengan baru ya disatukan. Ini otomatis menurut kami ini melanggar asas leg posterior derogat legi priori dan asas kepastian hukum, ya. Dan yang mengakibatkan pula sebagai tindak lanjut dari ya. Kedua terkait dengan masalah pencekalan yang tidak sah, ini diketahui juga berdasarkan surat dari imigrasi tanggal 11 Desember 2025, yaitu penarikan sementara paspor Republik Indonesia atas nama KRNT Roy Suryo yang telah lewat. Nah, dan hal ini juga tidak disampaikan pula percekalan merupakan pelanggaran administratif menurut pendapat kami, ya. Kemudian yang paling utama yaitu penyidikan yang tidak sah karena melanggar putusan MK nomor 130 tahun 2015 ya Jungto pasal 60 ayat 1 KUHP. Di sini juga karena surat perintah penyidikan ya yang nomor 94 2006, surat perintah penyidikan 1043 2006 ya tanggal 30 Maret 2026 tidak pernah disampaikan kepada tersangka ya oleh penyidik gitu kan. Nah, sehingga kalau menurut kami juga dikategorikan melakukan suatu pelanggaran formil atau berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang yang merujuk pada kewajiban hukum di mana SPDP itu harus disampaikan. Ya demikian Mbak, alasan kami 3 hal tadi. Baik, Bang Yasena, saya sudah berkali-kali menanyakan pertanyaan ini kepada tim kuasa hukum Roy Suryo, tapi belum pernah ke Bang Yasena. Jadi saya akan tanyakan lagi sekali lagi. Mengapa berlama-lama di sidang pra-peradilan dan mengapa tidak memilih untuk masuk ke sidang pokok perkara? Iya, baik ya, saya jawab. Selama di dalam aturan, dalam KUHP yang baru pasal 5158-164, memang pra-peradilan tidak kami langgar dalam arti kata, di situ tidak ada aturan yang harus berhenti kita, selama memang objeknya itu berbeda, nggak ada masalah kita lakukan untuk menguji ya lewat pra-peradilan, dan buktinya pada saat kami mendaftarkan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, juga diterima ya, dan ditentukan hakimnya siapa, nomor perkaranya berapa. Berarti kan kami tidak melanggar hukum dong, karena memang dalam KUHP-nya seperti itu. Ya satu. Kedua, yang terkait dengan masalah terkesan mengulur-ulur waktu, itu kalau menurut kami itu merupakan satu pendapat orang, walaupun hakim itu mengatakan pada Prapid yang kedua, dikatakan seolah-olah mengulur-ulur waktu, di mana ada pasal yang dikeluarkan 32 ayat 1 itu tidak digabung aja berapa pasal sekian. Tapi kan yang ketiga ini kan ada kaitannya dengan Prapid yang pertama, yaitu putusan penangkapan, penahanan dan penggeledahan yang dinyatakan tidak sah, dan di situ disebut putusan untuk masalah ganti rugi bisa diajukan 14 hari setelah putusan itu. Ya, itu mungkin ya. Jadi bagi kami tidak ada yang dibilang bahwa kita ngulur-ngulur waktu, terus kita terkesan tidak mau masuk ke pokok perkara. Kita siap masuk ke pokok perkara, tapi kita tetap dikasih hak untuk melakukan pra-peradilan. Walaupun tadi Mbak mengatakan bahwa mungkin ada pra-peradilan yang kelima, keenam, ketujuh, selama itu masih diberikan hak kesempatan oleh undang-undang, kalau memang itu diizinkan ya kami lakukan. Kenapa tidak kita lakukan kalau memang tidak kesempatan? Dan juga mungkin tidak menutup kemungkinan ini menjadi satu pembelajaran hukum bagi para penegak hukum yang lainnya terkait dengan pra-peradilan. Apakah pra-peradilan bisa berlanjut seperti ini? Nyatanya dari pengadilan kok mengizinkan kami untuk tetap masuk ke pra-peradilan. Demikian, Mbak. Baik, mungkin sedikit boleh minta bocoran Bang Yasena, ini kira-kira akan sampai pra-peradilan jilid berapa? Enggak. Kalau mengenai masalah pra-peradilan jilid berapa dan lain sebagainya, itu tergantung daripada pandangan kami melihat nanti kasus itu untuk sampai di mana. Ya. Karena melihat kasus ini, walaupun nanti sampai ke pokok perkara, kita tidak akan pernah bisa membuktikan ijazah itu asli atau palsu.
Tapi yang ada nanti adalah terkait dengan pasal pencemaran nama baik, fitnah, dan terkesan masuk kepada Undang-Undang ITE. Makanya kami lakukan ini, kita uji ya lewat pra peradilan ini untuk membuktikan benar nggak penyidik melakukan penerapan pasal terhadap klien kami ya dengan pasal-pasal pencemaran nama baik dan pasal ITE tersebut. Itu Mbak. Baik, saya bergeser sekarang ke Bang Firman. Bang Firman, tanggapan Anda soal ada gugatan pra peradilan yang baru?